Perempatan Pucung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jarno Channel dimanapun sampean berada. Pagi hari ini, kini hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal berapa lagi Mas? Tanggal 28 ya. Oke. Hari Sabtu tanggal 28 Mei teman-teman ya, akhir Mei. Ini hari ini kita ada rencana giat di Lebak Harjo. Ini kita bersama dengan tim relawan juga dari Pronojiwo Mengaji. Nah, ini dapat undangan dari Tempur Sari Mengaji. Kita nanti sama-sama ke Lebak Harjo. Ada kegiatan pipanisasi ya, pipanisasi atau ini penyaluran air bersih ya, melalui pipa-pipa untuk kebutuhan air bersih warga di Desa Lebak Harjo. Oke, sekalian sebelum nanti kita sampai di Lebak Harjo, kita menikmati dulu suasana pedesaan. Ini terutama di Pucung Sari teman-teman, Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading. Untuk rutenya yang kita lewati, kita lewat Pucung Sari ya, Pucung Sari, Lebak Harjo. Nah, sekalian nanti kita melihat kondisi rute ini ya, jalur Pucung Sari. Nah, karena ke Lebak Harjo itu sebenarnya ada dua jalur teman-teman ya. Lewat Pucung Sari bisa, kemudian lewat Sumberjo ya. Karena tadi kita startnya dari Jagalan, Desa Sitorenggo ya. Jadi kita lewat Pucung Sari karena lebih dekat. Kemudian jalannya juga kayaknya lebih bagus lah ya daripada lewat Sumberjo. Nanti kalau sempat kita coba abadikan yang di ini Sumberjonya ya. Kemarin banyak yang request jalur yang lewat ini Sonowangi, Lebak Harjo ya. Seperti yang kita tahu, jalur yang lewat sana itu sedikit apa ya, nggak sedikit ya, parah ya, lumayan parah, hancur pokoknya. Nah, sebelum kita ke sana nanti insya Allah ya, ke jalur yang Sonowangi Lebak Harjo, sekarang kita lewat Puncak Bundu. Nah, ini Puncak Bundu, jalur Pucung Sari Lebak Harjo. Kalau di sini insya Allah masih nyaman lah ya, nyaman. Kalau untuk tanjakannya ya bervariasi, ada yang cukup curam, sangat curam, dan landai ya. Untuk jalannya sendiri di sini cor-coran ya. Mulai kita masuk ini nanti sampai Lebak Harjo cor-coran. Nah, kita lihat sekalian untuk kondisi jalannya seperti apa pasca Lebaran kemarin. Wis, ada truk. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di Puncak Bundunya teman-teman. Nah, ini Puncak Bundu, wisata lokal di Ampel Gading ya. Nih Puncak Bundu, selamat datang Purwoharjo ya. Nih, naik ke atas sana teman-teman. Oke, di sini jalur sebelah kanan saya ini ada ngarai atau lembah ya, lembah Sungai Sumber Panjing teman-teman. Masya Allah, untuk pemandangannya seperti sampean lihat ini ya, sangat indah sekali untuk pemandangan sekitar sini teman-teman. Pemandangan alamnya masih asri, kondisi hutannya juga masih bagus. Kemudian banyak juga untuk perkebunannya ya. Perkebunannya di sini paling banyak itu cengkeh, kopi ya, sebagai komoditas utama di desa sini teman-teman. Tuh, kok gana Mas? Oh, Arek-arek ketel ah? Oh ya wis. Oke, kita tadi bersama rombongan teman-teman, 3 motor ya. Ada Mas Teguh dan Mas Yanto ya, itu tuan rumah ya, Posko Biskuit. Relawan juga yang kemarin sebagai tuan rumahnya teman-teman relawan saat erupsi Semeru ya. Kemudian saya sekarang ini bersama Mas Taji, Ustadz Taji, Nur Taji dari Sumber Urang teman-teman ya. Kemudian ada dari Al Makna juga Mas Zainul ya, jauh-jauh dari Al Makna, nanti ikut kegiatan kita di Lebak Harjo ya, pipanisasi. Untuk kegiatannya sendiri ini
yang sebagai apa ya, donaturnya yayasan atau lembaga yang berkontribusi. Ini adalah dari Sadda teman-teman ya. Sadda atau kepanjangan dari Sahabat Dakwah ya, yang berkantor kan di Mojokerto ya. Oke, kalau ke arah Lebarjo ini banyak turunannya teman-teman dibandingkan tanjakan ya. Kalau tanjakannya masih sedikit lah. Kalau dari arah sebaliknya yang ini lumayan ngeri tanjakannya. Ya, ini jalannya cukup lebar teman-teman. Untuk papasan ya atau salipan dengan kendaraan truk ini masih ada space lah ya. Nah, sebentar lagi ini kita sampai di turunan. Ini cukup curam di sini, teman-teman. Dan panjang turunannya ya. Ini kalau biasanya saya lewat sini motoran pakai motor kecil ini, kalau sama keluarga penuh ya, sama istri sama anak, 2 anak saya, biasanya gak kuat. Jadi dari bawah itu kalau nanjak itu harus ada ancang-ancang ya. Atau kita cari space dulu dari bawah biar ada tenaga motornya, itu baru bisa kuat nanjak di sini. Tapi itu pun juga sangat pelan-pelan sekali. Mungkin cuma 10 km atau 15 km per jam ya, sangat pelan sekali. Kayak orang jalan gitu. Nah, ini yang di sini, ini yang paling menurut saya paling curam ya, paling curam di sini. Nah, ini bawah ini. Kalau Matic ngoyo ya. Tapi kalau Matic cc besar sih mungkin masih aman lah ya, masih aman. Oke, ini jalur yang paling sulit sudah kita lewati. Nah, lanjut lagi di sini ada letter S ya. Ini orang biasa sebut letter S soalnya banyak tikungan di sini ya, kayak membentuk huruf S. Oke, jadi untuk kalau sampai lewat sini ya, terutama pakai Matic gitu ya, ini perlu ini juga teknik atau skill untuk pengereman ini juga harus diperhatikan teman-teman ya. Soalnya apabila sampean ke sini membawa barang banyak atau berat gitu ya, ini harus diperhatikan teman-teman cara pengeremannya. Jadi kalau Matic itu kan full rem ya. Kalau engine brake-nya itu cuma sedikit aja. Kayak motor saya ini ya. Ini harus minimal kita harus bergantian lah ya, bergantian. Untuk rem depan, rem belakangnya itu harus diselang-seling. Jadi untuk menjaga agar minyak remnya itu tidak terlalu panas atau sampai menguap ya. Itu untuk menjaga agar rem itu aman, tidak sampai loss. Nah, ini yang biasa terjadi di tanjakan turunan yang tajam, yang panjang ya, itu sering terjadi rem blong. Nah, itu biasanya kurang ini ya, kurang terampil juga mungkin bisa ya untuk pengoperasiannya. Atau kalau memang turunannya cukup panjang sekali dan cukup curam ya, sangat curam misalnya, itu lebih baik sebelum turun ya, itu minimal 1 menit lah, 1 menit 2 menit itu berhenti dulu, istilahnya itu mengistirahatkan rem dulu ya, biar enggak panas ya. Nah, itu aja sih untuk teknik pengeremannya, terutama yang pakai motor Matic teman-teman ya. Kalau motor-motor lainnya, motor sport atau motor bebek itu masih mending karena ada engine brake yang bisa membantu untuk pengereman motor ya. Kalau Matic, nah itu paling tidak ya ini juga kalau saat menurun itu gas itu jangan ditutup total ya. Jadi agak ditarik sedikit
Jadi biar ada engine brake-nya, ada bantuan engine brake. Tarik sedikit, jadi nanti akan terasa mesinnya itu rada gereng gitu ya. Nah itu bisa membantu untuk pengereman. Oke, ini ya untuk yang bagian paling sulit ini kayaknya sudah selesai teman-teman ya. Nah ini tinggal turunan biasa, tapi di bawah ini ada yang jeglong kayaknya. Pas bagian ini ada terowongan buat air ya, terowongan airnya itu ada yang kayaknya pecah itu, pipanya atau gorong-gorongnya itu pecah ya. Oke, bawah ini kayaknya. Oh iya ini. Nah ini masih ya, masih belum diperbaiki teman-teman. Ya, masih belum diperbaiki. Oke, akhirnya kita sampai juga di Desa Lebak-Harjo teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, ini kampung pertama, Kampung Supit Etan Kali teman-teman. Nah, sekalian nanti sebelum kegiatan sih saya nanti mampir dulu ke rumah teman-teman. Rumah saya dekatnya jembatan ya. Oke, ini Kampung Supit Etan Kali teman-teman ya. Supit timur kali, timur sungai ya. Nah, ini suasana pedesaan di Lebak-Harjo teman-teman. Wah ini kayaknya baru panen ini. Tinggal diolah lagi ya. Jalannya full cor, masih nyaman teman-teman ya, meskipun banyak bumpy-nya ya, sedikit kurang rata ya. Memang karakter untuk jalan cor-coran seperti itu teman-teman ya, nggak semulus kalau lewat jalan aspal ya. Tapi ini kalau sudah dilapisi aspal, wah ini pasti lebih nyaman tentunya ya. Tapi ini cukup lebar sekali untuk cor-corannya teman-teman. Dua kalinya yang di Puncak Bundu tadi. Cek D-Pro, oke masih aktif. Pos Kampling. Nah, ini pertigaan kalau lurus ke arah Sungai Gledik, arah area Pesawan. Ada juga Babakan juga. Kita belok kanan sini ke arah pusat desa ya. Ini rusak di sini sampai sini teman-teman. Cor-corannya habis, tinggal makadam. Oke teman-teman, jadi saya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Perjalanan kita sampai di Lebak-Harjo sini ya. Kita tadi melewati jalur Pucung Sari Lebak-Harjo. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita ya. Semoga bisa menginformasi buat teman-teman sekalian ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.